Ini dia smartwatch terbarunya Halo Watch 4. Sudah built-in GPS dan thank you banget buat yang sudah request smartwatch dari Halo ini. Untuk di video ini saya akan jelaskan pemakaian saya sehari-hari dengan smartwatch Halo Watch 4. Sempat nggak percaya sih ya kalau Halo mengeluarkan smartwatch murah terbarunya ini harganya cuma 422.000 aja. Dan ini ada di toko Oren, link pembeliannya nanti saya taruh sertakan di deskripsi video. Dia ada dua pilihan warna, silver dan hitam. Yang saya pilih ini adalah warna hitam. Dari segi desainnya sendiri terlihat ini mengotak ya, atau square gitu. Cuman yang saya rasakan ketika memegang smartwatch ini adalah berasanya cukup ringan ya. Dan ini saya sudah timbang. Lalu ukurannya ini terbilang cukup besar dan juga tebal ya kalau saya lihat. Untuk di bagian display terbilang cakep nih. Di bagian pinggirnya ini memakai desain curve yang terlihat melengkung gitu ya. Bagian pinggirnya terlihat mewah walaupun harganya ini cukup murah. Untuk watch face pilihannya sendiri terbilang cukup banyak dari bawaan smartwatch saya sendiri ya. Ini sudah diinstal dan saya juga install beberapa dari aplikasinya Hello Fun. Di aplikasinya Hello Fun kita lihat di sini masih banyak tambahan pilihan watch face yang kita bisa install, semuanya gratis, tidak ada yang berbayar. Dan di sini juga kita bisa untuk mengcustomnya. Seperti ini tampilannya. Kita lihat untuk di bagian setting konfigurasi layanan pihak ketiga. Di sini bisa terhubung ke Strava maupun Google Health. Ketika saya bawa untuk tidur, smartwatch ini bisa terdeteksi dan membaca tidur saya ya, sleep data tampilannya seperti ini. Oke, menurut saya ini cukup keren, tetapi saya merasa ini lebih dari pada waktu tidur saya ya. Saya merasa waktu tidur saya ini tidak sampai segini lamanya. Tidak sampai 7 jam 40 menit sih. Kalau untuk waktu bangunnya sih ini terbilang oke. Bener ini 651. Untuk detak jantung atau heart rate dia berjalan secara dinamis di background belakang ya. Ini waktu saya tidur dia tetap menghitung detak jantung saya. Kemudian oksigen darah juga sama. SpO2-nya. Tekanan atau bisa dibilang ini adalah stress level juga dia berjalan dinamis di background belakang ya. Kalau dilihat dari deskripsi produk, bezel ultra tipis. Tapi menurut saya untuk bezelnya sendiri ini nggak terlalu tipis banget. Ini saya ganti dengan watch face yang lebih cerah ya, warnanya full seperti ini. Dan terlihat untuk di bagian dagunya ini lebih tebal. Jadi terlihat ini tidak simetris ya atas bawahnya, kiri kanannya sih udah cukup oke karena dia mendukung display yang curve, terlihat jadinya memang agak tipis sih. Masih di bagian layar kalau saya tes untuk di outdoor kecerahannya ini saya fullin atau maksimalkan. Layar ini masih bisa terlihat jelas walaupun layar ini masih menggunakan TFT ya, TFT HD, belum AMOLED. Kualitas TFT-nya sendiri menurut saya ini sudah cukup baik dan bagus. Resolusinya juga kalau saya lihat di deskripsi ini tidak terlalu besar ya untuk resolusinya. Untuk kualitas touchscreen-nya sendiri udah terbilang oke. Kalau saya swipe kiri kanan ini masih berasa mulus banget deh. Dan tema View UI, kalau saya double klik ini bisa ganti tema atau View UI. Dia tersedia 7 pilihan kalau saya hitung. Kemudian di bagian model Smart Style kalau saya swipe begini, slide benar-benar berasa mulus ya. Gerakannya serasa 60 Hz gitu. Dan dia mempunyai haptic feedback di bagian crown button-nya. Ini cakep sih menurut saya untuk haptic feedback-nya. Menurut saya pribadi dia cukup presisi ya. Ini tidak loncat-loncat dan berasa getarannya itu mulus, bulat gitu. Jadi berasa seperti crown smartwatch yang harganya cukup mahal. Dan satu hal untuk smartwatch dari Hero ini yang harganya nggak nyampe 500.000. Saya lihat untuk di screen brightness dia masih model custom atau belum ada auto brightness ya. Jadi modelnya dia masih di slide seperti ini ke atas dan ke bawah aja. Untuk layar redup atau screen time off saya lihat ini layar redupnya bisa sampai 30 detik dan dia tidak bisa menyala terus ya untuk dia punya displaynya. Karena kalau saya baca di komen ada yang meminta atau menanyakan screen displaynya ini yang bisa menyala terus tipe apa, saya juga lupa tuh. Soalnya nggak semua smartwatch seperti itu guys. Lalu untuk ketahanan air, water resistant. Menurut saya ini jangan dikenakan air ya. Kalau saya lihat untuk di bagian kemasan, depan belakangnya tidak ada tertulis water resistnya. Dan juga untuk di bagian deskripsi produk, saya lihat tidak ada tertulis water resistant. Malah yang saya lihat kalau di deskripsi produk ini tertulis garansi tidak berlaku jika terkena air atau terkena cairan nih. Tuh, tertulisnya seperti ini. Jadi saran saya kalau mau cuci tangan ataupun berenang, lebih baik dibuka aja smartwatch-nya, lebih aman lah ya. Mengingat dia juga ada lubang speaker dan mic.
dia bisa untuk Bluetooth call. Saya coba tes untuk melakukan panggilan langsung, mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya ini bisa ya, menggunakan smartphone Android dengan WhatsApp call. Pesan teks, notifikasi masuk, chat, kalau saya lihat ini bisa menampilkan nama pemanggil atau nama pengirim terpisah, jadi tidak tergabung dengan pesan teksnya. Untuk pesan teksnya sendiri juga bisa membaca banyak karakter, walaupun memang untuk animasinya ini kurang. Untuk fitur-fitur kesehatan seperti heart rate, SpO2, stress level, ini ada tersedia, relaksasi juga ada. Yang menjadi nilai jual utama dari smartwatch Halo Watch 4 ini yaitu fitur GPS ya guys. Soalnya digembor-gembor di bagian penjualan maupun di boxnya aja udah tertulis GPS. Saya coba tes untuk fitur GPS-nya mode workout di outdoor. Ini menurut saya pribadi, dia punya ngelok GPS itu lumayan cepat. Nih di sini ya. Jadi terkuncinya itu lumayan cepat, jadi tanpa harus menunggu lama. Tetapi ada satu hal yang menurut saya ini kurang oke. Tuh bisa dilihat kan, dia ngeloknya ini lumayan cepat. Walaupun saya ini sedang di indoor. Untuk GPS-nya sendiri tertulis menggunakan 5 satelit positioning system. Untuk mode sportnya terdiri dari 120 lebih sport mode. Wow, banyak nih. Yang saya bilang tadi agak bingung ya. Dia punya fitur GPS, bisa connect ke Strava, ngelok GPS-nya cepat, tetapi ketika sudah melakukan olahraga di outdoor, saya melihat untuk data GPS-nya ini tidak tersimpan seperti Maps-nya gitu ya. Dan di sini hanya ada data heart rate seperti jarak, langkah ya. Ini bisa tersimpan. Apakah mungkin harus dilihat di Strava? Tetapi di catatan latihan kalau saya lihat dia kan ada untuk latihan data olahraganya ini tersimpan loh, dia punya GPS-nya seperti ini. Menurut saya ini terlihatnya sekilas sih cukup oke ya datanya, soalnya dia punya ngelok GPS-nya cuma lumayan cepat dan terlihat di sini datanya seperti ini. Tidak terlalu banyak yang bisa ditampilkan, ya maklum lah untuk harganya juga cukup murah ya, tetapi yang saya bingung itu dia data GPS-nya tidak bisa tersimpan di smartphone ini. Mungkin buat teman-teman yang sudah pakai smartwatch ini bisa ceritakan keluhannya di kolom komentar. Untuk remote kameranya ini tersedia ya, saya coba tes. Langsung di tap aja langsung masuk ke mode remote kamera nih ketika terhubung ke aplikasi ya. Kalau saya lihat sendiri di sini tidak ada yang namanya timer ya, tidak ada waktu penghitung mundur. Dan saya coba tap di sini, oke dia langsung berkedip nih, bisa dilihat tuh. Cepet banget responnya dan menurut saya ini mantap ya tanpa timer waktu penghitung mundur, tinggal di tap-tap aja langsung mengambil gambar. Fitur-fitur lainnya seperti Bluetooth music, timer, alarm, stopwatch, jam dunia, find phone, dan center dia ada. Ini saya tes, senternya dia menggunakan center dari layar smartphone-nya ya. Jadi bukan center fisik yang ada di bagian casing pinggirnya ini. Untuk di bagian kalender ada seperti ini tampilannya bulanan, kemudian kalkulator juga tersedia di smartwatch Halo ini. Dan satu hal hampir ketinggalan yaitu suara AI. Ini keren sih ya. Kalau kita tap, dia langsung terhubung ke smartphone kita. Kalau smartphone kita menggunakan Android, Samsung, dia menjadi Bixby terhubungnya. Kalau iPhone harusnya Siri ya. Untuk baterai kapasitasnya dia ada di tengah-tengah nih. Dia itu di 380 mAh. Untuk daya tahan baterai sendiri, menurut saya ya tahu sendiri lah ya kalau smartwatch itu mempunyai GPS, apalagi sering digunakan fitur GPS-nya di outdoor yang sering kita gunakan screen brightness itu kalau kita fullin pastinya lebih memakan daya tahan baterai. Menurut saya untuk daya tahan baterainya saya baru memakai ini sekitar 2 harian ya. Ini turunnya sekitar segini guys. Dia tidak ada persentasenya ya. Jadi bisa dilihat dari indikator baterainya aja segini. Ya mungkin ini lebih ke pemakaian masing-masing sendiri pribadi ya. Kalau sering menggunakan daya GPS pastinya lebih boros baterai. Ya sekali lagi ini tergantung dari pemakaian kita masing-masing sendiri ya. Pengalaman saya memakai smartwatch dari Halo Watch 4 cukup nyaman ketika saya pakai ya. Strapnya ini memang bukan yang terbaik tetapi udah cukup oke lah. Biasanya keluhan saya ketika memakai strap model yang dimasukin seperti ini ke dalam ya. Biasanya ini menginstal atau memakainya ini cukup agak seret gitu. Ketika dimasukin buru-buru itu agak susah. Smartwatch-nya terbilang ringan, build quality-nya solid walaupun berasa ini cukup ringan dan dia juga sudah built-in GPS, mode olahraganya keren. Harganya sih yang menurut saya ini lumayan ya, di bawah 500.000 sudah ada GPS dan layarnya besar. Fitur-fitur untuk keseharian juga ini udah cukup oke sih menurut saya, cukup banyak ya. Dan garansinya 12 bulan Halo Indonesia. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan review singkat dari smartwatch Halo Watch 4 GPS. Thank you banget buat yang sudah request. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang saat ini saya sampaikan. Mungkin video ini bisa jadi rekomendasi atau referensi sebelum kamu beli Halo Watch 4.
Dan ditunggu video saya selanjutnya. Huawei cepetan dong kirimnya. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli smartwatch X review atau X unboxing dari saya, ini saya taruh di toko orange saya ya. Linknya nanti saya taruh di deskripsi aja biar gampang. Oke, segini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.